intensitas atau jumlah proyek yang masuk secara standar nominal untuk punya CP dan PT itu masih jarang dapat. Jadi masih terhitung dalam setahun cuma dapat berapa gitu. Dan itu pun selama setahun nggak selalu dapat proyek yang punya standar minimal untuk punya atau bikin PT dan CV. Jadi akhirnya saya pinjam punya temen lah gitu, bendera punya temen. Masih dihitung sih, cuma baru 5 kali, mulainya dari 2018. 5 kali itu 2 kali CV, 3 kali PT. Sisanya ya kalau saya karena itu tadi belum banyak proyek yang standar nominalnya bisa punya bendera, sisanya freelancer. Bisa kedua-duanya, tergantung. Kalau misalnya yang pertama mungkin instansi dari mana, bisa swasta atau pemerintahan. Biasanya lebih sering pemerintahan yang harus pakai PT. Terus juga jumlah nominal sih, ada minimal budget berapa sih, pada akhirnya saya memutuskan harus pakai CV atau PT. Secara pribadi saya belum bisa mendapatkan ini ya, jumlah project yang memang harus pakai PT atau CV. Jadi kayaknya kalau harus bikin belum waktunya lah gitu, karena belum ada standar jumlah projectnya tadi. Tergantung, kalau misalnya kita cuma bikin bendera mungkin paling besar tuh 10-15%. Tapi kan kalau beberapa kali, yang 5 kali ini kan saya pakai jasa mereka. Misalnya perusahaan multimedia, ada beberapa kayak bagian PA, misalnya production asistennya, atau misalnya ada bagian unit productionnya yang juga ikut kerjasama. Jadi tergantung kita pakai jasa mereka berapa banyak, apakah cuma benderanya aja atau juga jasa orang-orangnya gitu. Sejauh ini sih ya kayak gitu ya, 5 itu beda-beda. Tapi kalau saya karena kan deal-dealan ya, jadi pasti saya nentuinnya 10-15% untuk pembagian peminjaman bendera aja ya, dan itu ditentuin sesuai dengan nominal project. Jadi misalnya nominal projectnya mungkin 1M ya, berarti persentasenya maksimal di maksimal 15%. Tapi kalau misalnya PT ya, kalau misalnya cuma di 500 sampai 1M ya berarti cuma paling 10% paling besar gitu. Kembali di Cerdas Hukum bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim. Pemirsa, sudah hadir bersama kami di studio Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Bapak Roni Dwi Susanto. Selamat malam Pak Roni. Selamat malam. Apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, saya akan langsung tanya ke Pak Roni. Pak Roni, tadi kan kita mungkin sudah melihat bersama tayangan betapa pinjam bendera perusahaan ini menjadi hal yang tanda kutip lumrah. Apakah betul begitu Pak? Lumrah tapi salah. Lumrah tapi salah. Mengapa demikian? Karena dari pinjam bendera ini memunculkan praktek yang bisa mengarah kepada kesalahan administrasi, berdata bahkan kepada tindak pidana. Dan tindak pidananya bisa tindak pidana korupsi, karena pasti akan terdapat kerugian keuangan negara dan perekonomian juga akan menjadi tidak bagus. Baik, lumrah tapi salah artinya ini ilegal atau tidak Pak Roni? Artinya ini ilegal. Ilegal ya? Karena sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa, pasal 6 dan 7 Undang Perpres 12 Pak Alvin Lim, itu jelas ada prinsip dan etika pengadaan. Dan dia melanggar pasal berikutnya yang mengatur pasal 78 tentang orang-orang bisa mengikuti proses pengadaan. Salah satunya tidak boleh memalsukan dokumen. Tidak boleh memalsukan dokumen. Dan pinjam dokumen itu artinya apa? Bisa saja seolah pinjam bendera itu asli kan? Tapi kan ada KUHP, misalkan 1420, itu kan terkait dengan halalnya. Itu kan tidak halal dia melakukan perikatan karena pinjam sesuatu yang bukan haknya dia. Yang 15 juga demikian, yang 1440 juga demikian. Artinya ada undang-undang yang dia langgar, di atas peraturan presiden pun ada undang-undang di atasnya, monopoli, larangan untuk praktek monopoli dan larangan usaha tidak sehat. Oke, baik. Nah, Pak Didik selaku pemilik perusahaan ini sebetulnya mengetahui ada hal ini nggak Pak? Ada, waktu itu kita ada perjanjiannya. Jika ada mendapatkan fee atau keuntungan, bukan fee, sebenarnya keuntungan, kita bagi karena itu hasil dari perusahaan. Itu ada perjanjian. Dan setelah sudah berjalan berapa lama akan dibentuk satu perusahaan antara kita bertiga. Tapi kenyataannya setelah itu batal karena semuanya masuk ke jalur hukum. Nah, baik Pak Alvin, ini selaku praktisi hukum, mungkin dari kacamata Pak Alvin ini sebenarnya fee yang ada dalam kesepakatan ini melanggar hukum atau tidak ya Pak ya? Fee-nya atau prakteknya? Fee-nya dan prakteknya mungkin bisa dikupas keduanya? Jadi kalau fee itu kan biasa berdasarkan perjanjian. Tadi seperti yang Pak Roni udah bilang, dasar hukum dari sebuah perjanjian di KUH Perdata pasal 1320 itu salah satunya untuk
sesuatu hal yang halal. Jadi kalau ada perjanjian di situ yang melanggar perjanjian lainnya atau undang-undang, maka itu tidak memenuhi syarat dari sebuah perikatan atau perjanjian. Nah, di dalam PT ini saya mau tegaskan ya bahwa banyak orang salah berpikir. Tadi slide sebelumnya juga dibilang bahwa kalau ada apa-apa yang kena pemilik perusahaan, saya tegaskan itu salah. Kenapa? Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 bilang yang harus bertanggung jawab adalah direksi dan komisaris. Pasal 97 itu bilang direksi yang wajib bertanggung jawab. Komisaris juga bertanggung jawab, kenapa? Karena komisaris ini adalah pengawas dari direksi tersebut. Ya, jadi bukan pemilik perusahaan. Kalau kita bicara pemilik perusahaan, contoh Bank Mandiri, PT TBK, itu pemiliknya ada banyak, ada ribuan. Masa ribuan orang itu harus bertanggung jawab terhadap sebuah PT? Tidak mungkin ya. Bukan pemilik, Oke. tapi direksi dan komisaris. Direksi dan komisaris ya. Betul. Saya kembali ke Pak Roni. Ini kan Ya. tadi Pak Roni pun mengamini bahwa ini hal yang lumrah tapi salah gitu. Akar masalahnya ini kenapa ya Pak Roni? Kenapa ini menjadi hal yang begitu lumrah? Karena mereka ingin mencari sesuatu yang gampang. Tadi disampaikan oleh salah satu narasumber yang mereka seolah-olah sulit bikin CV, PT itu hal yang, itu kalau bicara mitos dan fakta itu adalah mitos. Bikin PT sekarang sudah sangat dipermudah. Terus kemudian persekongkolan yang tadi Pak Alvin sampaikan, ini dari hasil kasus 170 kasus yang pinjam bendera, saya istilahnya bukan pinjam perusahaan, karena bisa aja orangnya tadi, contohnya adalah nama orang yang tadi narasumber, nama orangnya dipinjam, perusahaannya enggak, tapi Bendera orangnya. jadi ya. Jadi di situ ada mulai di PPK-nya, penyedianya, pemasoknya. Jadi ini persekongkolannya bisa vertikal, horizontal, bisa vertikal, horizontal dan sebagainya. Kenapa menjadi salah? Salahnya secara hukum ini, bukan cara karena adat. Satu, negara jelas rugi. Yang harusnya keuntungan itu dibagi, harusnya nggak usah pemerintah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak berhak. Yang kedua, bisa saja pekerjaan tidak selesai karena bukan bidangnya dia, sehingga pemerintah harus menanggung kerugian. Dan ini sudah terbukti 48 kasus tindak pidana korupsi, pekerjaan tidak selesai. Tidak selesai ya. Tidak sesuai spesifikasi. Persekongkolan itu bisa, yang masuk itu adalah PPK, terdakwanya, kontraktor pengawas juga bisa masuk, konsultan pengawas juga bisa Semuanya masuk. bisa terseret ya. Ya, Baik, konsultan tadi Pak Roni pengawas, juga sempat bilang kontraktornya. Ya, pelaku usaha ini sepertinya ingin jalan yang mudah. Memang selama ini pembuatan PT atau CV ini berbelit-belit atau serumit apa sih Pak? Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020, kita dengan NIB nomor ujain berusaha yang baru ini sangat mudah, tinggal kemauan niat kita untuk sama-sama bangun bangsa ini yang kita perlu tingkatkan. Karena praktek-praktek yang seperti Pak Didi alamin itu akhirnya menjadi korban, orang baik-baik banyak menjadi korban seolah-olah benar proyeknya, padahal dipinjam Pak Didi ini. Baik, Gitu. jadi ini sebenarnya pemerintah juga berusaha supaya pembuatan perusahaan baik itu PT atau CV ini akan dipermudah ke depannya. Kesempatan berusaha mengapa itu kita permudah. Ya, jadi mengapa harus mengambil jalan pintas ya? Begitu ya, ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kami memiliki informasi grafis seputar mitos atau fakta terkait pinjam pakai nama perusahaan. Mitos dan fakta ini akan dijawab oleh Bapak Roni selaku Kepala LKPP. Baik, saya balik lagi nih ke Pak Roni, kita akan menjawab mitos dan fakta. Mungkin poin pertama yang harus dijawab mitos atau faktanya. Poin pertama Pak, perusahaan yang namanya dipinjam tidak bersalah di mata hukum. Jadi ini mitos atau fakta? Mitos, dia Mitos. jelas bersalah secara hukum. Jadi sebetulnya bagaimana? Bersalah? Pasti bersalah, karena satu, salah satu aturan peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah, mau barang jasa yang swasta pun, itu pasti akan merugikan dua pihak. Jangan lupa bahwa setiap orang itu yang melakukan itu masuk PMH kan, perbuatan melawan hukum. Kalau masuk undang-undang tipikor ya dia pasti akan merugikan orang lain, merugikan keuangan negara pasti. Dia menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Baik. Pasti salah. Pasti salah ya. Baik, kita lanjut ke poin kedua ya Pak ya. Poin kedua, mengurus legalitas pembuatan PT ini sulit dan mahal. Ini mitos atau fakta Pak? Mitos. Jadi sebetulnya mudah. Sebenarnya mudah, termasuk investasi modal asing aja mudah, tapi masalahnya oknum-oknum itu juga masih banyak berkeliaran seolah-olah susah. Jadi dibikin seolah-olah susah, padahal itu hanya mitos. Mudah. Jadi ini hanya mindset saja ya, faktanya tidak seperti itu ya. Mudah sekali. Baik, poin ketiga yang harus dijawab nih Pak. Tidak ada pelarangan pinjam nama perusahaan saat mengikuti tender, ini mitos atau fakta? Mitos, jelas dilarang dalam peraturan presiden tentang prinsip dan etika pengadaan. Prinsip itu pasti kalau pinjam bendera tidak efisien, tidak efektif, tidak adil, tidak bersaing, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Semua prinsip itu bisa dilanggar, walaupun hanya seolah kuncinya hanya efisien. Wah, harusnya dia kalau dia ngerjain sendiri, pemerintah 100, karena pinjam bendera ada fee yang harus bagi 105.
Selain itu ada tidak adil karena ultimate beneficiaries owner ini bisa mengatur orang. Pinjam bendera itu tidak harus menang tender loh Mbak. Pinjam bendera itu bisa saya ingin menang, saya pinjam punya orang-orang untuk ikut. Oke. Saya kasih aja dia duit. Tapi yang menang saya. Tapi bisa juga saya pinjam bendera buat menang. Karena perusahaan itu pengalaman, saya bayar dia nanti. Saya pinjam benderanya ya. Jadi banyak sekali motif ya Pak ya. Banyak Oke, sekali tadi motif. 3 poin ternyata mitos. Ini poin terakhir, pinjam nama perusahaan rawan tindak kriminalitas. Ini yang terakhir, mitos atau fakta nih Pak? Itu fakta. Malah bahasanya kriminalitas saya seneng ya. Bukan tindak pidana. Kriminalitas sudah benar-benar kriminal, jahat gitu loh. Jahat banget dia, mengambil hak-hak orang lain. Jadi memang kriminal itu. Jadi memang kriminal ya. Akhirnya poin keempat ini ternyata fakta ya. Fakta. Ini kriminal dan ilegal melawan hukum. Ya. Baik, saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, ini dari kacamata praktisi hukum, ini memang ilegal dan seperti apa nih sanksi hukum yang harus diemban si pelakunya ketika meminjam bendera perusahaan seperti ini? Jadi ketika dia meminjam bendera perusahaan di situ, biasanya ya ada niat tertentu. Kenapa kok mesti minjem nama PT? Motifnya tadi ya. Kalau kita tahu membuat PT mudah, terus bisa dapetin tender, istilahnya kalau bisa ngikutin aturan, kenapa nggak mau mengikuti aturan? Itulah yang semestinya ya pemilik PT yang mau dipinjam namanya berpikir ulang 2-3 kali. Karena kenapa dia harus bayar 10-15%? Kalau bikin PT pakai akte notaris saja sekarang cuma sekitar 10-15 juta. Ya, jadi kalau tendernya kita bilang 100 juta, itu udah 15 juta. Kalau tadi dibilang bisa 5 kali minjem, mau ngapain? Bikin aja sendiri PT-nya. Semestinya. Nah, jadi inilah masyarakat Indonesia itu banyak yang cepat terbuai dengan keuntungan cepat. Jadi dia punya PT, mungkin PT-nya lagi slow, ada orang bilang, aku pinjem deh nih, aku kasih kamu duit. Nah, disitulah dia teriming-iming, jadi mau meminjamkan PT-nya. Nah, itulah harus waspada. Sesuatu yang too good to be true itu biasanya ada sesuatunya. Nah, sekali kena masalah, habisnya nanti lebih banyak dari situ. Oke, nothing good Risikonya. comes easy ya Pak ya. Jadi Ya. tidak ada sesuatu yang instan kalau maksud saya. Terima kasih Pak Alvin dan terima kasih juga Pak Roni, Kepala LKPP atas keterangannya dan sudah hadir bersama kami di studio ya Pak. Oke, pemirsa, dalam persidangan di kasus ini, Didi Wicaksana dinyatakan sakit namun tetap dipaksa untuk melanjutkan persidangan. Lalu bagaimana pandangan hukum mengenai hal tersebut? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap di Cerdas Hukum.